Nama Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mendadak jadi perbincangan publik pada pertengahan April 2023. Ia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap dalam proyek Bandung Smart City. Sebelumnya, masih di bulan yang sama, KPK menangkap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, lantaran tersangkut kasus pemotongan anggaran hingga menyuap pemeriksa keuangan. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka. Pada akhir Maret 2023, KPK menjerat Bupati Kapuas Ben Brahim bersama istrinya yang merupakan anggota DPR RI atas dugaan penerimaan suap. Penangkapan Ben, Adil, dan Yana menambah daftar panjang kepala daerah yang diciduk aparat lantaran melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan data yang dilansir KPK sejak 2004 sampai Januari 2022, ada 22 gubernur dan 148 bupati atau wali kota yang ditangkap KPK. Angka itu dipastikan bertambah karena di sepanjang 2022 hingga awal 2023 ada banyak kepala daerah yang terjerat hukum. Mereka diantaranya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Mas'ud, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin, Bupati Bogor Ade Yasin, Wali Kota Ambon Richard Luhinapesi, dan lain-lain. Bila berpijak pada data yang dirilis Indonesian Corruption Watch, kepala daerah yang melakukan korupsi angkanya lebih banyak lagi. Dalam rentang waktu antara 2010 sampai Juni 2018, tidak kurang dari 253 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Lantas, bagaimana dengan politikus lain, seperti para anggota legislatif atau menteri? Berdasarkan data yang dilansir ICW, di sepanjang 2010 sampai 2019 tercatat ada 586 anggota DPR pusat dan daerah yang dijadikan tersangka kasus korupsi. Selain legislator, mereka yang juga dijerat pidana korupsi adalah menteri, duta besar, hakim, jaksa, polisi, pengacara, hingga swasta. BUMN pun tidak bebas dari korupsi. Sejak 2021 hingga Maret 2023, Kejaksaan Agung telah dan sedang menangani 13 kasus korupsi di badan usaha milik negara. Itu belum termasuk kasus serupa di tempat lain. Berdasarkan data ICW, pada 2021, Kejaksaan Agung telah menangani 371 kasus korupsi dengan 814 tersangka. Sedangkan sejak 2022, Kejagung tengah menangani kasus korupsi yang merugikan uang negara hingga 144 triliun rupiah. Terkini, Kejagung tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan base transceiver station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate turut diperiksa sebagai saksi. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia yang dilakukan pada akhir Maret dan awal April 2023, mayoritas responden percaya kalau Johnny Gerard Plate melakukan korupsi dalam kasus tersebut. Terkait banyak politikus dan kepala daerah yang melakukan korupsi dilantarankan berbagai faktor. Satu di antaranya adalah tingginya biaya politik dalam agenda pileg dan pilkada. Selain harus membayar mahar, para kontestan juga mesti terlibat dalam jual beli suara. Untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota misalnya, membutuhkan biaya 20 miliar rupiah sampai 60 miliar rupiah. Padahal pendapatan rata-rata gaji kepala daerah hanya sekitar 5 miliar rupiah selama satu periode. Tingginya biaya politik itu membuat para calon kepala daerah harus mencari donatur atau sponsor. KPK mencatat sebanyak 82,3% kepala daerah biaya politiknya dibantu oleh sponsor. Hal seperti itu bakal menjadi benih korupsi yang akan tumbuh subur. Ada banyak modus yang dilakukan kepala daerah untuk menarik modal yang digunakan selama pilkada.
Dua di antaranya adalah mengintervensi penggunaan APBD dan campur tangan dalam pengelolaan penerimaan daerah. Modus lainnya ikut menentukan dalam pelaksanaan perizinan, menyalahgunakan wewenang terkait pengangkatan dan penempatan jabatan, hingga penarikan uang dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi. Karena faktanya seperti itu, apa kita masih bermimpi Indonesia bersih dari korupsi?